Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Almira, pemerhati Marriage and Parenting. Hari ini saya akan membahas tentang pernikahan dan pertanyaan-pertanyaan akan saya jawab insya Allah. Menikah, kepingin atau butuh? Sebetulnya secara garisan takdir semua orang udah punya kapan waktu yang memang terbaik untuk ketemu dengan pasangan hidup. Hanya untuk beberapa orang dia bisa mengenali ciri-ciri dari diri kalau ternyata memang udah sangat-sangat butuh gitu ya, bukan sekedar ingin. Salah satu indikator paling besar yang dapat dilihat adalah ini dalam sih sebetulnya dan sangat personal banget, private banget, privacy bahkan. Itu bisa dilihat dari seberapa tidak kuatkah menahan sebuah rasa yang ujungnya dibenarkan oleh, mohon maaf, kemaluan. Jadi itu hanya bisa dilihat oleh diri sendiri, apakah sengebet itu atau enggak, butuh atau enggak, dilihat dari itu. Itu kalau butuh, yang butuh. Oke, ini sebetulnya jawabannya panjang banget. Jadinya ya untuk menjawab skill apa sih yang seharusnya dimiliki oleh seseorang sebelum memasuki fase berumah tangga. Tapi secara singkat adalah ini yang jarang disampaikan karena banyaknya jomblo itu diprovokasi bukan diedukasi. Nah, edukasi yang paling simpel, paling sederhana tapi jadi pondasi kesiapan seseorang menikah, kesiapan ya, bukan kebutuhan atau keinginan, ini kesiapan seseorang menikah itu bisa dilihat dari apakah orang itu sudah akil dan balik secara bersamaan atau belum. Jadi yang banyak kita nggak tahu, kita hanya tahu bahwa akil balik itu adalah satu kesatuan kata. Padahal akil beda, balik beda, terpisah. Hanya disatukan seperti satu frasa kata, sebab memang idealnya harusnya berbarengan. Nah, akil itu artinya dewasa secara akal, secara mental, pemikiran, logis gitu. Dilihat dari kemampuan bertanggung jawab, kemampuan untuk memutuskan, memilih, menanggung konsekuensi, berpikir, itu akil. Sedangkan balik, seperti yang udah kita ketahui bersama dan lebih banyak orang tahu tentang balik itu kematangan biologis. Biasanya ditandai dengan kalau pada perempuan itu haid dan pada laki-laki itu mimpi basah. Nah, ini idealnya orang matang secara biologis berbarengan dengan kematangan secara kedewasaan mental. Karena apa? Ketika orang sudah matang secara biologis, berarti hasratnya sudah muncul, terus secara adrenalin biologis sudah sangat-sangat mulai tidak terkendali, terutama sudah memasuki fase remaja dewasa, kemudian dia nggak akil, nggak matang pemikirannya, nggak sanggup bertanggung jawab. Kebayang nggak apa yang terjadi? Dia udah kepengen interaksi sama lawan jenis, tapi dia nggak mampu bertanggung jawab. Jadinya apa? Pengennya seneng-seneng aja, manfaatin situasi-situasi yang bisa membawa dia ke hawa nafsu, tapi dia bodo amat nanti ujungnya akan berakibat apa. Nah, itu yang terjadi di kondisi saat ini. Banyak sekali generasi yang sudah balik tapi tidak akil. Ini banyak sebabnya, bisa dari rangsangan yang muncul dari apa yang dilihat, misalnya dari televisi, dari iklan yang memperlihatkan aurat, itu memacu orang untuk balik lebih cepat. Anak-anak kita balik lebih cepat. Dari kartun mungkin, tapi kartunnya ada interaksi yang sebetulnya agak kurang pantas, jadi anak juga cepat baliknya. Tapi akil, ini jarang distimulus oleh orang tua, jarang distimulus oleh lingkungan kepada generasi yang masih kecil-kecil. Jarang dikasih kesempatan untuk bisa memilih, biasanya dipilihin. Jarang dikasih kesempatan untuk tanggung jawab, biasanya dibantuin walaupun dia nggak membutuhkan bantuan. Jadi ada kemunduran akil tapi kemajuan pesat pada balik. Padahal akil dan balik kalau bareng ini akan membentuk suatu sifat namanya mukalaf. Mukalaf ini adalah kedewasaan secara utuh. Seseorang dewasa secara mentalnya, dewasa juga secara biologisnya. Dan inilah orang nikah. Jadi dia udah siap secara biologis dan dia udah siap tanggung jawab, siap dengan konsekuensi. Dan mukalaf ini satu kesatuan yang bukan sekedar mematang, biologis matang berpikir, tapi mukalaf ini lebih jauhnya lagi adalah siap untuk melaksanakan syariat Islam, siap melaksanakan perintah Allah tanpa paksaan, tapi karena kesadaran dirinya sendiri. Ini nih buah dari ujungnya ketauhidan.
Dan ketauhidan ini dipupuknya dari mana? Dari akil balik itu. Jadi apa aja sih ilmunya? Banyak banget kalau soal nikah. Tapi paling dasar adalah pemahaman diri tentang saya tuh udah balik, tapi udah akil belum ya? Kalau belum akil, maka pertajam, ini mungkin tipsnya kali ya, pertajam kemampuan untuk ngambil tanggung jawab. Kalau kamu adalah anak-anak yang ada di zona nyaman, orang tuamu memfasilitasi apapun yang kamu butuhkan, maka kamu harus punya keinginan untuk keluar dari zona nyaman dan masuk ke situasi-situasi di mana kamu bisa ngambil keputusan sendiri. Misalnya biasa di rumah, kamu ngekos, kayak gitu. Atau kamu biasanya di organisasi jadi pengikut, coba jadi leader. Terus kalau misalnya kamu ada ya kegiatan-kegiatan yang biasanya hanya jadi penonton, coba ambil jadi pemilik projectnya. Kayak gitu kurang lebih kesiapannya dilihat dari akil balik. Selebihnya masih banyak banget, tapi itu paling dasar. Ya, ini pertanyaan yang banyak banget datang. Biasanya gimana ngeceknya sevisi, semisi, sefrekuensi, satu level kayak gitu di si calon pasangan ini. Sebetulnya kalau dari lisan itu banyak yang menipu gitu ya, atau dari tampilan luar juga kita harusnya sudah paham sih bahwa itu belum tentu gitu. Maka dalam proses-proses mengenal calon, pastikan kita juga bertanya sama orang yang paling dekat sama dia, tapi pertanyaan-pertanyaan yang bukan formalitas, kayak ibadahnya bagus nggak, dia orangnya baik nggak, kayak gitu tuh formalitas. Tanyakan misalnya, seseorang tuh indikator keimanannya bagus bisa dilihat dari situasi-situasi yang tidak yang mengejutkan, yang tidak biasa. Misalnya pada saat ada yang tidak sesuai harapan dia, coba tanyain sama orang terdekatnya, gimana kalau dia lagi nemuin sesuatu yang nggak sesuai sama ekspektasi dia, apa reaksinya biasanya? Atau lebih spesifik lagi, gimana cara dia marah? Dia suka ngomong nggak bagus, nggak baik nggak kalau dia lagi ada emosi? Nah, ini pinter-pinter kita nge-create pertanyaan untuk nanyain ke orang terdekatnya. Hal pertama yang dia lakuin ketika bangun tidur apa ya? Maka memang harus orang deket banget sih. Jadi jawabannya bisa valid. Dan pertanyaan ini harus kamu yang nyusun, nggak bisa template copy paste dari orang lain. Karena nanti kalau kamu yang bikin, kamu akan tahu pertanyaan ini tuh ngarah ke kesimpulan ini yang aku pengen, informasinya aku tahu, kayak gitu. Apa yang perlu dibahas sama calon pasangan ketika proses perkenalan? Pertama pastikan dulu ada perantaranya ya, supaya nanti nggak berujung sama perasaan. Dan kalau udah ada perasaan yang muncul, perasaan yang akhirnya mendominasi, biasanya kita nggak netral. Nah, pertanyaan-pertanyaannya dalam kondisi mengenal, paling basic, paling pondasi itu visi. Tapi kita turunin lah, visi itu gimana sih? Maksudnya visi itu kamu, kalau kita kan perempuan nih ya, saya perempuan, saya akan tanya, rumah tangga yang kamu akan bangun itu rumah tangga yang kayak gimana sih secara visualisasinya gitu. Saya akan tanya itu, kalau jawabannya yang akan saya bawa ke surga dan lain sebagainya, saya akan tanya lebih konkret lagi, upaya-upaya apa yang akan kamu lakukan untuk membimbing saya dan anak-anak kelak gitu, untuk membawa ke visi itu. Dan sebetulnya teman-teman, selain jawaban, kita perlu memperhatikan gestur ketika menjawab, merespon apa yang kita tanya. Mata, terus kegugupan, maksudnya gini, ada hal-hal yang tidak bisa dibohongi, yaitu dari hal-hal yang nonverbal gitu. Pertama visi tadi ya, terus berikutnya kalau saya perempuan tadi saya akan bertanya lagi, apa yang akan kamu lakukan untuk menafkahi saya gitu, bekerjakah, berbisniskah. Terus saya akan tanya lebih spesifik, kalau memang sudah bekerja, maka pekerjaan seperti apa yang kamu tempuh sekarang, liburnya, terus waktunya, fleksibilitas waktu dan lain sebagainya, itu akan ditanya. Visi maisyah tadi, proses dia mencari nafkah untuk keluarga, latar belakang keluarga, kemudian apalagi ya, jadi flashback nih. Apalagi ya yang ditanyain, oh ya, kalau bagi saya finansial itu selain apa yang akan diberikan oleh calon pasangan, saya juga akan menanyakan apa makna harta buat kamu. Karena entah kenapa bagi saya pertanyaan itu akan memberikan saya kesimpulan
bagaimana dia memandang dunia dan akhirat. Itu juga bisa dicoba ditanyakan dan lain sebagainya. Tapi yang paling pondasi kalau kita perempuan ke laki-laki, maka kurang lebih itu. Oh ya, satu lagi terakhir, apakah kamu mau terlibat dalam pengasuhan anak atau enggak? Bagi saya itu krusial. Karena apa? Bagi orang-orang yang sudah paham, saya yakin ada beberapa di antara yang nonton udah jauh lebih paham dari saya, bahwa seorang ayah nanti kalau sudah punya anak-anak, dia tidak hanya punya tanggung jawab dari Allah untuk menafkahi, tapi dia punya tanggung jawab untuk mendidik istri dan keluarganya, karena dialah yang diberikan mandat dari Allah untuk menyelamatkan seluruh keluarganya dari siksa api neraka. Kurang lebih 3 itulah poin paling penting bagi saya. Baik. Di tengah ajakan untuk segera menikah kepada para single lillah, yang itu juga termasuk ajakan yang sangat baik tentunya supaya tidak ada maksiat dan lain sebagainya, saya secara pribadi ingin mengajak teman-teman juga mempersiapkan diri. Tadi sudah sempat dibahas tentang akil balik untuk mencapai mukallaf, karena di dalam pernikahan nanti akan banyak sekali kerikil, kalau itu batu kecil dan batu besar yang akan menghadang kita dan pasangan kita, dan itu bisa jadi tidak kita pernah bayangkan sebelumnya. Maka saya sangat mewanti-wanti bagi siapapun yang mengharapkan lepas dari permasalahan hidup semasa single makanya menikah, Anda keliru berat. Kenapa? Karena kalau kita aja masa single nggak beres sama diri kita sendiri, kemudian memutuskan menikah, terus pasangan kita bawa masalah nggak? Dia juga bawa masalah dong. Kita bawa masalah nggak beres, dia bawa masalah nggak beres, masalahnya double. Udah masalah masing-masing punya, masalah berdua ada. Berarti ada triple potensi masalah yang dibawa kalau nggak punya pemahaman yang tepat. Jadi untuk menghadapi seluruh kerikil, pondasinya adalah beres dulu sama diri sendiri. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terakhir yang ingin saya sampaikan, setiap bunga punya masa mekarnya masing-masing, maka soal pernikahan bukan tentang siapa yang lebih cepat atau siapa yang lebih lambat, karena semua sudah ditentukan di waktu yang tepat. Terima kasih, saya Febrianti Almira. Saya juga selain pemerhati marriage dan parenting, saya membuka kelas online pernikahan @sekolah rumah tangga. Semoga teman-teman bisa berjodoh untuk mengupas lebih dalam tentang itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.